Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadallah wa ittaqullah. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka diwajibkan bagi seseorang memperjalankan kerohanian menuju syahadah ahad. Setelah kita menjalankan masa wujud yang disebut dengan masa keakuannya, maka pada waktu dan kesempatan ini saya akan membawa jamaah kepada tingkat pengenalan yang lebih luas. Karena kalau kita sudah mulai berwujud kepada sifat wujud keakuannya, maka mengenal diri atau mengenal sebuah wujud ditingkatkan seluas-luasnya dalam makom kerahasiaan. Yang dikatakan pada makom kerahasiaan adalah menjadi suatu pelajaran pada waktu dan kesempatan ini, yaitu mengenai tauhidin dan tauhudun dalam ma'rifatullah. Fokus belajar mengenal Allah dalam sebutan nama yang diinginkan olehnya. Panggillah aku dengan nama Allah. Maka tingkatan-tingkatan dari pengenalan nama dan dirahasiakan di dalam pemahaman tadi ini akan menjadi sebuah perjalanan bagi kita saat ini. Tingkat kerahasiaan kita panggil Allah, apa wujudnya? Tingkat kodrat kita panggil Allah, apa wujudnya? Tingkat wujud kita panggil Allah, apa wujudnya? Nah, sekarang kita mulai mengenal, belajar, yaitu mengenal lebih dalam lagi di mana letaknya sifat tauhudun di dalam tauhidin. Karena apabila kita tidak mengenal ketuhanan tingkat tauhidin tapi tidak mengenal tingkat tauhudun, maka belum dia dikatakan satu. Karena tauhidin masih mengimani dua kodrat, ada umat dan ada Tuhan. Maka dalam waktu dan kesempatan ini kita akan melihat, mengkaji ma'rifatullah mulai dari namanya. Nama asma Allah inilah yang akan kita lihat. Dari tauhidin yang berasma Allah akan kita lebur menjadi tauhudun dalam nama Allah. Di mana letak peleburannya sehingganya ada nama tauhudun. Jangan kita mengaku ada nama tauhudun tapi tidak tahu asal usulnya tingkat tauhudun itu ada. Jadi kalau orang bertanya,
di mana tingkat tauhidun di dalam tauhidin kita sudah bisa menerangkan bagaimana kita mengimani yang satu, tidak seperti mengimani yang dua dalam tauhidin. Nah, sekarang kita perhatikan papan tulis dengan baik. Kita akan mulai bagaimana kita belajar memahami yaitu kodrat yang dikatakan tauhidun dalam masa tauhidin. Nah, ini juga harus benar-benar kita kenali. Apa sudah ada di layar HP-nya semua? Papan tulisnya? Sudah Buya. Buya, sudah. Sudah ada. Sudah. Nah, jadi belajar dengan tenang ya, dengan tenang. Jangan buru-buru. Kita belajar dengan tenang ya, jemaah. Baik. Ini judulnya Awaluddin Ma'rifatullah. Jadi ini kita belajar pengenalan ma'rifatullah dari tingkatannya dulu. Ya. Kita belajar ma'rifatullah dari tingkatannya sehingga kita bisa paham bagaimana yang dikatakan luasnya mengenal ma'rifatullah itu tadi. Ya. Bagaimana kita bisa luas mengenal makom ma'rifatullah itu. Ya. Ma'rifatullah atau dikatakan dengan mengenal Allah ya. Atau dikatakan dengan mengenal Allah. Nah, ya. Mengenal Allah ya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami ini? Mengenal Allah ini ada 3 syarat. Ya, ada 3 syarat. Yaitu dari kalimat alif lam lam ha, ya, kalimat alif lam lam ha itu melahirkan, yaitu dari alif, lam, dan ha itu melahirkan, yaitu dari yang 4 ini akan melahirkan 3 kodrat. Yang pertama kita sebut dengan ya, kita sebut dengan Yang kedua disebut dengan Yang ketiga disebut dengan Nah, ini hasil dari kalimat Allah atau alif lam lam ha tadi. Ya. Ini apa Nah, itu adalah alif awalnya dan ha belakangnya. Nah, Nah, ini yang dikatakan itu artinya itu artinya adalah zat. Ya, zat gitu. Arti itu adalah zat. Nah, ini pengenalannya adalah nama. Nah, wujudnya adalah diri. Nah, ini ya, wujudnya adalah diri. Ini kita sudah belajar. Pengenalan ma'rifatullah pada alif lam lam ha, alif awal ha belakang alif awal belakang tingkat sir alif belakang tempat awal wujud Nah, di sini saya akan memperkenalkan lagi ya tingkatannya. Pertama tingkatannya adalah kodrat. Nah, ya,
Pertama tingkatannya adalah kodrat. Apa kodrat? Yaitu nama. Yang kedua, tingkatan ma'rifatullahnya adalah wujud. Ya, wujud. Nah, makomnya adalah sir atau rahasia. Nah, yang ketiga adalah mutlak. Tapi kita ini tidak dipelajari sekarang yang mutlaknya. Yang kita pelajari yang dua, kodrat dan wujud. Jadi bagaimana perubahannya? Perubahan dari alif lam lam ha yang berkodrat, yang kodrat. Nah ya, alif lam lam ha yang bersifat kodrat, alif lam lam ha yang bersifat kodrat. Alif, lam, lam, dan ha. Nah, kalau di kodrat menjadi nama, ini alif jatuhnya kepada zat, marifatul izzatullah. Lam kedua di alif itu dinamakan sifat, marifatul sifatullah. Dan lam ketiga disebut dengan asma, marifatul asma Allah. Dan yang keempat disebut dengan af'al, yang disebut dengan gerak, ya, yang disebut dengan gerak. Nah, ini asma, ya, ini asma. Terus bagaimana kita bisa meleburnya? Alif jadi apa kalau diwujud? Nah, ini ya, alif jadi apa kalau diwujud? Nah, ini asma, ya. Ini adalah asma, nama, wujudnya adalah diri. Nah, alif, nah ini pada makom wujud. Nah ya, ini kan makom asma nih. Nah, ini makom wujud. Nah ya, kalau alif di makom wujud jatuhnya kepada sir. Kalau lam yang pertama jatuhnya di makom wujud, ya. Nah, sir ini di makom wujud. Lam ketiga ini jatuhnya di makom Ahmad. Lam ketiga jatuhnya di makom Ahmad. Yang kedua tadi adalah wujud, ya. Nah, yang ketiga di makom Ahmad. Nah, sementara ha, ya, di makom ha, nah ini dia akan bernama hamdu. Ini yang sir, ya. Ini yang dikatakan sir, ya. Gitu jemaah. Jadi kalau alif di tauhudun,
Nah, ini makomnya sudah tauhudun. Ya. Makom ini, makom wujud ini sudah tauhudun dia. Kalau ini tauhidin. Bentar. Tauhidin. Nah, kalau ini sudah di makom tauhudun. Ini makom tauhudun. Nah, kalau ini tauhidin. Nah, jadi ini yang dikatakan menjadi diri sifat atau diri alif tersirat tersebut yang pernah kita pelajari. Alif jatuh jadi sir, lam kedua jadi wujud, lam ketiga asma jadi Ahmad, dan ha jadi hamdu. Artinya diriku adalah rahasia pada wujud yang bernama Ahmad yang berbatin hamdu. Nah, ya. Berarti benar kan kaji kita kemarin, kaji wujud. Nah, kaji alif kan? Di sini ketemu alif. Kaji alif, ya. Nah, di sini ketemulah kaji alif yang dipelajari kemarin. Nah, ya kan? Nah, ini asma awal. Jadi alif yang bersifat zat itu menjadi sir atau alif tersirat. Nah, kita sudah belajar kan? Lam sifat pada nama menjadi wujud. Siapa wujud? Hayatku sendiri. Betul tidak? Nah, asma pada lam kedua itu dinamakan Ahmad. Ya. Asma nama di sini jadi Ahmad. Nah, di dalam Ahmad yang menggerakkan adalah hamdu. Hamdu ini di kodrat nama af'al. Jadi sangat jelas sekali. Nah, ini tingkat kepada Nah, belum, karena nanti kajinya mutlak. Itu belum dikupas. Belum ada jalannya ke situ. Kita belum punya jalan ke situ. Yang ada punya jalan sekarang ini dengan Nah, ini boleh dikategorikan dengan nama hu. Nah, ini boleh karena itu sifatnya tajali, tapi boleh disebut dengan kodrat hu atau aku. Jadi di sini aku adalah Ahmad yang berwujud rahasia. Betul tidak? Nah, silakan dibolak-balik, terserah kamu nih. Sama artinya semua. Atau wujudku adalah Ahmad, hamdu batin yang rahasia. Kemanapun kata yang 4 ini kamu bolak-balik, ini adalah sebatang tubuh yang bernama aku. Atau disebut dengan lam alif hamzah ya. Boleh. Nah, begitu. Jadi dia sudah pengenalan kepada 3 ini sudah bisa menjadi pengenalan ya dalam masa tajalinya. 3 kodrat tadi. Allah nah, ilaihi nah, kan? Dan adalah hu atau aku. Illallahu, illallahi, Allah. Adalah zat nama. Jadi kita dikenalkan alif itu zat. Sementara lam itu sifat. Lam kedua adalah asma nama. Adalah hayat. Nah, ini kita sudah pernah menzahirkan syahadat. Menzahirkan syahadat, alif menjadi nyawa, lam menjadi jasad, lam kedua menjadi rohani,
ha menjadi gerak atau hayat. Silakan di screenshot dulu. Silakan di screenshot dengan jelas. Di grup juga saya sudah kirim foto itu. Kalau di sini enggak jelas tadi, lihat di grup itu sudah ada foto saya kirim, tinggal di zoom. Nah, ya. Tinggal di zoom. Baik, kita lanjutkan ke muzakarohnya. Di screenshot ya, biar tidak susah. Sudah di screenshot jemaah? Sudah Buya. Baik. Ya. Baik jemaah semuanya. Nah, itu ya. Di sini kita sudah bisa tahu. Jadi kalau ada yang bertanya, di mana letak tauhidun dalam tauhidin? Alif dalam alifah, lam dalam lam, ada lam dalam lam, adalah ha dalam ha. Nah, gitu. Jadi alif lam lam ha itu satu, dia menjadi sewujud diri. Silakan dicari alif dalam alif, apa pengganti alif. Nah, kan gitu. Nah, jadi kita sudah bisa mulai memiliki rumusnya untuk memudahkan ya. Apabila ada pertanyaan tentang tauhidun. Nah, jadi kalau di tauhidin diimani dua, ada Tuhan, ada umat. Di tauhidun diimani satu. Kenapa? Kalau tauhidun itu Allahudun wa Muhammadun, betul tidak? Nah, sama-sama tak terlihat. Nah, itu yang tauhidun. Tidak ada perpisahan di situ. Jadi aku adalah Tuhan yang berwujud Muhammad, ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, itu. Jadi di sini sudah satu wujud. Nah, itu yang tauhidun. Nah, itulah diri yang berdiri tadi. Ya, yang alif lam lam ha di tauhidun. Nah, itu adalah satu batang diri. Itu yang dikatakan diri aku. Atau kita katakan alam alif hamzah ya. Nah, gitu. Jelas sudah ketemu dia kan? Nah, baik, kita lakukan muzakarohnya. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Ya, baik, juru tabliknya silakan mengatur jamaahnya. Bagi yang ingin bertanya silakan. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak bertanya, tolong audionya dimatikan. Insyaallah. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih dapat bertemu dengan mursyid kita yang
kita hormati, yang kita cintai, alhamdulillah. Kepada jamaah yang ingin mengadakan pertanyaan dipersilahkan Pak, dipencet tangan. Dipersilahkan Pak. Pak Samsudin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Semoga Buya bersama keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begitupun seluruh jamaah yang hadir pada malam ini, insya Allah. Amin. Terima kasih. Pada kesempatan ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, Allah atau alif lam lam ha itu melahirkan 3 kodrat, yaitu yang pertama ih, dan Sementara yang sudah dijelaskan tadi adalah itu adalah zat pengenalan nama atau wujud diri. Sementara untuk kodrat yang kedua yaitu ih dan nya belum dijelaskan. Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Kalau sudah dijelaskan, ini tauhudunnya. Ya. Hamdu, Ahmad, wujud, sir. Itu pengganti alifnya. Ya. Alif lam lam ha di makom tauhudun, di sini sudah dijelaskan ini. Ya. Nah, alif adalah sir, lam adalah wujud, lam kedua Ahmad, lam ketiga hamdu. Sementara hanya adalah hayat. Ini hayat. Ya. Nah, ini alif lam ha. Nah, ini wujud. Tapi kalau untuk mutlak bernama makom memang belum diterangkan ke situ, belum dipelajari, makomnya belum dibuka. Siapa betul rahasia itu, diri itu, kan gitu. Nah, nanti sekarang ini kita melihat kodrat alif itu dengan nyata pada panggilan Allah dalam tauhudun. Jadi ini satu batang diri. Tapi kalau nama zat sifat itu tidak sebatang diri, dia itu sebatang jasad, penampakan zohir. Nah, itu yang di kodrat yang jatuh ke nama alif lam lam ha alif awal, ha belakangnya itu adalah penampakan zohir. Waktu kita belajar syahadat sudah dilihatkan, kan gitu, mendirikan syahadat. Nah, gitu. Tapi kalau di dalam wujud sir di makom adalah wujud. Jadi kalau wujud itu alif itu aku. Nah, aku inilah yang melahirkan alif lam lam ha tadi. Nah, itu wujud. Yang ketiga mutlak, itu belum kita pelajari. Gitu. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin atas pertanyaannya. Dipersilakan saudara yang lain. Dipersilakan Pak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Tadi yang saya mau tanyakan, tadi Buya mengatakan aku adalah Ahmad yang berwujud rahasia. Yang dimaksud rahasia itu apa, Buya? Rahasia itu tidak terlihat. Kan kita sudah belajar alif. Alif itu kan sir. Jadi kalau di sini bukan hanya aku adalah Ahmad, 4 yang akan kamu sambung kalimatnya. Ya. Di sini adalah 4, ada sir, ada wujud, ada Ahmad, ada hamdu. Nah, umpamaan mau di mana? Nah,
Aku sir adalah wujud berbentuk Muhammad yang berasal dari hamdu. Boleh. Mana lagi maunya? Aku adalah Ahmad yang berkodrat hamdu, wujud yang berbentuk sir. Boleh. Mau mana lagi? Aku adalah sir, wujud dari Ahmad yang berkodrat hamdu. Boleh. Namanya satu batang diri itu mau dari rambut kepala tetap aja ketemu semua. Paham? Insya Allah Buya. Iya, ini gaji tinggi coy, jangan takut-takut menyimpulkan. Ya. Enggak ada ini. Nanggung-nanggung pembahasan. Ya terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wildan atas pertanyaannya. Dipersilakan Pak saudaraku yang lain. Sementara belum ada, insya Allah. Baik, Saya mengisi. nanti coba kita kembali 10 menit lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.